Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam kesempatan perbaikan Magicom Cosmos dengan seri JRJ 6021N. Dari konsumen itu katanya ini tiba-tiba mati total ya. Jadi untuk perbaikan langkah pertama kita amati dulu bagaimana kerusakannya dan kita coba tancapkan dulu untuk stekernya. Setelah ditancapkan dan ini ya, ini untuk indikator cooker dan warmnya itu tidak menyala. Jadi seperti itu kerusakannya ya. Dan di sini juga tidak panas. Oke. Jadi apa sih untuk penyebab atau masalah kenapa kok Magicom ini tiba-tiba mati total itu? Ini ya, kalau dilihat itu di sini ya. Di sini ada semacam kotoran nasi yang tertinggal di sini, jadi ini mengganjal pada pancinya. Jadi untuk panasnya itu tidak bisa menyalurkan atau konduktor sampai ke panci, jadi ini panas berlebih. Dan ini katanya kan nasi tidak sampai matang dan tiba-tiba jadi mati pada indikatornya. Jadi untuk ini ya, untuk indikasi pertama itu karena ada kotoran yang menempel di sini, dan nanti akan kami berikan caranya untuk membersihkan kotoran yang mengganjal ini menjadi karena mengakibatkan kerusakan pada Magicom ini. Dan jadi untuk perbaikannya mari kita simak untuk pembongkarannya. Sebelum dibongkar teman-teman harus diperhatikan ya, ini dicabut terlebih dahulu dan langsung saja kita bongkar dan kita cek untuk dalamnya ini. Nah jadi seperti ini ya, bagian dalamnya itu ya. Untuk di sini ya, untuk komponen-komponennya ini ada switch untuk merubah antara memasak dan memanaskan, dan di sini ada otomatis magnetnya. Apabila air yang dimasak sudah kering, maka untuk suhunya di atas 100 derajat maka ini magnet ini hilang dan ini bisa jeglek untuk mengoper pada mode warm atau untuk menghangatkan. Dan sekarang ini karena ini mati total, sekarang kita cek pada bagian sini ya. Kita buka terlebih dahulu. Di sini biasanya ada fuse ya rekan-rekan, ada fuse temperatur. Apabila panas berlebih melampaui dari panasnya fuse ini, maka ini biasanya putus. Kita copot terlebih, kita buka di sini. Ini untuk fuse nya itu berukuran berapa ini, 10 ampere 172 derajat celcius. Nah ini ya ukurannya, 172 derajat celcius dan berukuran 250 volt 10 ampere. Kita cek, kalau ini putus berarti mati ya, rusak. Tapi kalau nyambung berarti ini masih normal. Kita cek pakai skala ohm, satuan ohm ya, kita di buzzer saja. Nah ini kalau berbunyi ini tandanya terhubung ya. Kita coba, di sini ternyata putus ya. Nah jadi karena
panasnya itu berlebih di area sini karena tidak sampai ke panci, karena pancinya itu ngambang, jadi ini mengakibatkan kerusakan. Dan sekarang kita langsung diganti saja. Kita langsung putus saja, ini diputus dan diganti. Nah, ini ya ukurannya 250 volt 10 ampere 172 derajat Celcius untuk suhunya. Jadi apabila di atas ini maka ini rusak. Dan ini saya ganti dengan yang baru ya. Jadi ini ukurannya sama ya, 250 volt 10 ampere dengan temperatur 175 derajat Celcius. Kita pasang saja, ini arahnya ke sini ya. Kalaupun terbalik juga tidak ada masalah. Nah, jadi penyambungannya bisa seperti ini ya. Kalau aslinya itu ini disekun, diklem seperti ini, tetapi ini saya miring saja seperti ini. Kalau lebih kuatnya ini bisa disolder, tetapi cara penyolderannya karena ini thermofuse, jadi jika kena panas solder berlebih ini bisa rusak, maka kita kasih kapas atau tisu dan dikasih air, kemudian ini disolder. Setelah dipasang seperti ini, sekarang kita tes terlebih dahulu ya. Ini kita tes. Nah, ini kan buzzer berbunyi, itu tandanya masih bagus ya. Untuk normalnya itu seperti ini. Nah, ini nyambung, kalau yang sudah rusak itu putus. Oke, dan untuk cara penyolderannya kita siapkan seperti ini. Kita siapkan tisu. Siapkan tisu terlebih dahulu dan dikasih air sedikit. Supaya apa? Supaya nanti tidak panas ya. Untuk panasnya itu tidak sampai ke sini, jadi hanya di titik untuk penyambungannya ini. Karena ini kalau sampai panas maka ini bisa mati lagi ya. Jadi caranya seperti ini ya. Kita kasih tisu, kasih air sedikit seperti ini, kemudian ini langsung kita solder, maka tidak akan terjadi masalah pada thermofuse nya. Rekan-rekan, sekarang langsung saja kita solder seperti ini. Kemudian yang satunya lagi juga disolder. Sudah ya, jadi ini sudah kokoh. Kemudian ini bisa kita lepas untuk tisunya tadi dan dicek apakah rusak atau tidak. Nah, jadi masih bagus ya. Sekarang langsung saja dipasang. Untuk pelindungnya kita pasang lagi.
pasang seperti ini. Jadi ini dipaskan ya di bagian termofusnya ini, dipaskan tengah pada bodi termofusnya dan langsung saja dipasang lagi. Kita kencangkan untuk skrupnya. Jadi ini meskipun ini sudah diganti, sudah nyala, tetapi apabila pokok permasalahannya tidak diselesaikan, maka ini bakal mati lagi ya, bakal trouble lagi. Ini kita coba. Nah ini ya, sudah nyala ya. Nah, ini masak dan ini barem. Tetapi jika pokok masalahnya itu belum terselesaikan, cuman ini penggantian ini sudah nyala, tetapi penyebab daripada rusaknya termofuse ini karena ada kerak yang di elemennya itu, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk cara ngebersihnya kita bisa pakai ini ya, asahan panci yang seperti ini ya. Karena ini ada geret-geretnya itu, ini harus bersih. Jika mengganjal bisa mengakibatkan rusaknya termofuse kembali. Tetapi sebelum dibersihkan ini harus dikasih air sedikit ya. Nah ini kita basahin sedikit, kita gosok-gosok saja sampai hilang ini. Karena keraknya terlalu tebal seperti ini, maka panasnya dari elemen ini tidak bisa merata sampai ke panci. Karena tidak merata sampai ke panci, maka untuk termofuse-nya menjadikan panas berlebih dan mengakibatkan rusak. Jadi untuk kerusakan ini harus diselesaikan ya, harus dibersihkan ya. Jadi diusahakan untuk magicom ini pada bagian elemen ini harus selalu bersih, tidak ada kerak, tidak ada kotoran ataupun nasi kering yang menempel di sini. Setelah itu bisa dilap lagi dan ini sudah bersih. Dan sekarang dicoba lagi. Ini ya, ini sudah nyala. Kita coba. Ini sudah mulai panas di sini normal, di sini normal, dan terutama untuk yang ditutupnya ini juga harus hangat ya untuk normalnya itu. Oke, jadi cukup sekian saja tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Dan seperti itu untuk cara menangani magicom, Cosmos ataupun merek lain yang kerusakannya tiba-tiba mati total, itu disebabkan karena adanya gangguan yang lain. Jadi tidak bisa diganti hanya dengan penggantian, tetapi harus diselesaikan apa penyebab yang menjadi masalah dalam kerusakan komponen itu sendiri. Baik, semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di periode yang selanjutnya. Bye bye.